memang secara kriteria memang masuk golongan yang fakir miskin atau asnaf ya, atau prasejahtera gitu, dari kondisi ekonominya, pendapatannya, fisiknya, termasuk memang kebutuhannya apa sih, apa betul kebutuhannya itu adalah modal usaha, jangan-jangan beasiswa, jangan-jangan punya hutang ya kan, atau malah kebutuhan kesehatan ya kan. Nah, ini harus kita baca, kita telaah secara betul, sehingga tim DSM ya itu harus berinteraksi secara mendalam dengan orang-orang atau kelompok yang akan kita bantu, sehingga memang itu dibutuhkan. Kenapa mereka memberikan kepercayaan kepada kami? Di antaranya adalah kami menyalurkan secara tepat sasaran ya, sehingga memang yang menerima zakat adalah orang yang membutuhkan ya, dan mereka memberikan kesempatan ya, kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa lebih berdaya, bisa mandiri. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, marhaban ya Ramadan. Ketemu kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan tentunya semua umat muslim akan menanti bulan ini. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah yang sangat kita nantikan ini dengan sangat spesial? Tentunya kita akan belajar banyak dari sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andi Krisna, Direktur dari DSM Bali, Dompet Sosial Madani. Seperti apa kegiatannya dan bagaimana kita bisa menyalurkan sedekah dan juga hal-hal lainnya yang tentunya berhubungan tentang ibadah, tidak hanya di dunia, melainkan juga nanti bekal kita di akhirat. Kita akan saksikan bersama-sama hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Krisna, Direktur Dompet Sosial Madani Bali, Lembaga Amil Zakat dan Nazir Wakaf di Provinsi Bali. Saya biasa dipanggil Andi atau Krisna. Keduanya nggak ada masalah, keduanya sama-sama baik ya. Krisna itu berarti pemersatu, Andi itu bangsawan. Mudah-mudahan ini menjadi doa kedua orang tua ya. Saya di Bali dari tahun 2010. Sebelum mengenal DSM, saya memang telah bekerja di Lembaga Amil Zakat Nasional waktu itu, kemudian penempatan di Bali, lalu kemudian bertemu dengan teman-teman DSM ya. Kemudian sampai hari ini alhamdulillah diamanahkan sebagai direktur. Sebelum bekerja, saya sebelumnya adalah relawan ya, volunteer di beberapa kegiatan kebencanaan seperti tsunami Aceh, kemudian gempa bumi Jogja, dan beberapa bencana. Kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan ini sudah saya lakukan sejak dari SMA, kuliah, hingga alhamdulillah hingga hari ini, sehingga selain kita bekerja, kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi sesama. DSM adalah Lembaga Amil Zakat dan Nazir Wakaf. DSM ini hadir sejak tahun 2001, tepatnya dilahirkan tanggal 25 Agustus. DSM sudah cukup panjang menjalani atau melayani pengelolaan zakat ya bagi para muzaki, dan kita salurkan dalam beberapa program ya. Secara bentuk bantuan, kami menyalurkan zakat dalam bentuk yang pertama adalah bantuan langsung ya, seperti bahan pokok ya, kebutuhan rumah, tempat tinggal, kemudian beasiswa dan sebagainya. Yang kedua, kita membantu dalam bentuk fasilitas sosial, seperti yang sekarang ini adalah rumah bakat anak ya, untuk memberikan fasilitas asrama bagi anak-anak yang menerima beasiswa secara penuh ya, artinya kita sekolahkan dari SMP sampai SMA. Selain itu kita juga bekali dengan sejumlah keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki. DSM juga memiliki beberapa program wakaf seperti klinik ya, yang ada di Jalan Mandala di Denpasar, yang insya Allah sebentar lagi akan
melayani BPJS ya. Jadi kita selain melayani mustahik juga bisa melayani umum. Jadi Ramadan ini bulan yang mulia, juga bulan untuk berbagi bagi sesama. DSM mengajak seluruh muzaki, para donatur, para ahmiya untuk berbagi kepada sesama. Kita tahu bahwa di Ramadan ini pahalanya begitu banyak ya, sehingga ini akan menjadi kesempatan bagi para muzaki untuk berbagi kepada sesama ya, dalam program Ramadan. Di antaranya adalah belanja ceria. Apa sih itu belanja ceria? Belanja ceria adalah program bagi anak-anak yatim, piatu dan duafa, di mana mereka kita berikan kesempatan untuk berbelanja di mall, biar juga mereka mengerti titik-titik perbelanjaan. Selain itu kita edukasi dari sisi literasi keuangan, ya bagaimana menggunakan uang secara cermat, ya, sehingga tidak semua harus dibelanjakan, tapi belanja berdasarkan kebutuhan yang mendesak atau prioritas. Jadi relawan Ramadan, mereka ini adalah anak-anak mahasiswa atau yang sudah lulus SMA, belum bekerja, sehingga kita ingin memfasilitasi mereka, memberikan kesempatan mereka untuk bisa berkreasi. Ya, mereka bisa punya pengalaman bekerja, punya pengalaman melayani masyarakat sosial, terutama muzaki, ya orang-orang yang berzakat. Ketika nanti dia mungkin makan di restoran, jalan-jalan di mall, atau mereka berkunjung ke pusat perbelanjaan, ya, mereka bisa menunaikan zakat di gerai-gerai zakat. Nah, mereka ini kita latih untuk bisa berkomunikasi dengan baik, ya, melakukan presentasi dengan baik, menyampaikan program-program, mengajak orang lain berbagi, sehingga nanti menjadi pengalaman mereka. Ketika mereka ingin berbagi, mereka bisa sudah punya bekal, juga mereka secara nggak langsung juga membantu orang lain. DSM punya 3 cabang, selain Denpasar ada di Jembrana dan Buleleng, ya, di mana 3 cabang ini melayani konsultasi zakat, ya, infak, sedekah dan juga wakaf. Ya. Alhamdulillah kami dipercaya banyak muzaki. Total keseluruhan muzaki ada lebih dari 10.000, dan setiap bulan rata-rata bisa 3.000 donatur yang menyampaikan amanah zakat infak sedekahnya kepada kami. Kenapa mereka memberikan kepercayaan kepada kami? Di antaranya adalah kami menyalurkan secara tepat sasaran, ya, sehingga memang yang menerima zakat adalah orang yang membutuhkan, ya, dan mereka memberikan kesempatan, ya, kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa lebih berdaya, bisa mandiri. Ya, itu dari sisi program. Kita juga responsif terhadap program-program kebencanaan, ya, termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kita juga berkolaborasi, ya, seperti pemberdayaan ekonomi, ya, layanan kesehatan, pendidikan, juga kegiatan lingkungan. Ya. Selain itu, kenapa muzaki percaya kepada kami? Karena DSM ini adalah lembaga resmi yang telah memiliki izin dari pemerintah. Yang pertama untuk lembaga amil zakat dari Kementerian Agama, yang kedua dari Dinas Sosial, dan juga dari Badan Wakaf untuk urusan wakaf. Dan kita setiap tahun diaudit secara syariah dan keuangan, sehingga dari 3 hal ini kami alhamdulillah sampai hari ini bisa dipercaya untuk menyalurkan zakat infak dan sedekah di Provinsi Bali. Jadi memang sangat menantang di bulan Ramadan ini. Selain kita berpuasa, kita juga harus bergerak secara fisik, berpanas-panas ria. Dan memang ini menjadi kesempatan bagi DSM, teman-teman DSM, untuk bisa
mencari titik-titik baru ya, lokasi mana yang bisa kita bantu, lokasi mana yang bisa kita kembangkan ya, mustahik mana yang bisa kita bantu, fakir miskin ada di mana saja yang bisa kita temui ya, sehingga mereka punya kesempatan yang sama dengan para mustahik lain yang sebelumnya sudah kita bantu ya, sehingga sobat berbagi dapat melihat ya di sosial media kita, di website kita, kegiatan kita selama Ramadan ya, yang itu menjangkau sampai pelosok ya, tidak hanya di Denpasar, tidak hanya di pusat-pusat kota, tapi kita juga menjangkau di pelosok-pelosok yang itu mungkin jarang kita temui. Misalnya daerah Pemuteran, kemarin kita bikin buka puasa, mana sih daerah Pemuteran itu kan, pada itu daerah yang panas tapi juga pemandangan sangat bagus, view-nya sangat bagus, yaitu berada di Buleleng ya, Balik Utara. Tantangannya tentu sangat beragam ya. Kita dari Amil Zakat ini tentu harus bekerja ekstra, karena kita biasanya kerja jam 8 sampai jam 5, justru di Ramadan kita harus bekerja secara penuh sampai jam 10, walaupun itu ada shift. Bahkan ketika penyaluran Sabtu Minggu kita juga bekerja ya, dan kita juga masih melayani di Sabtu Ahad untuk melayani zakat, sehingga dengan ritme yang cukup tinggi, di mana perkantoran lain justru mengurangi jam kerjanya, kita justru menambah dan membuat shift, sehingga perlu ekstra, dan kita tentu menyiapkan bekal yang terbaik buat teman-teman ya, nutrisi dan sebagainya ya, dan tentu tetap istirahat cukup ya. Nanti kompensasinya kita liburnya biasanya lebih panjang gitu, karena kita udah sangat full di bulan Ramadan ini ya. Itu tantangan dari sisi kita. Tentu tantangannya lain adalah sisi ada mustahik atau muzaki ya. Tentu masih banyak muzaki yang belum memahami tentang zakat ya. Kadang mereka cukup sulit membedakan antara zakat infak sedekah, bahkan mereka mencampur aduk ya, antara zakat infak sedekah, zakat tapi dimasukkan di kota infak misalnya. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Zakat harus diserahkan kepada amil zakat yang profesional dan amanah, sehingga zakat yang dihimpun memang diterima oleh asnaf ya, yaitu golongan penerima zakat. Selalu ada banyak momen ya. Ini memang salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita ya. Dari sisi muzaki ya, kita tentu ada muzaki yang sukses, tapi juga ada muzaki yang mulai kemudian menjadi mustahik karena dari sisi ekonomi ya. Beberapa kita jumpai muzaki yang sudah nggak aktif ternyata bermasalah secara ekonomi ya. Jadi usahanya sedang bermasalah gitu ya, entah karena faktor persaingan ya, faktor online, sehingga jualan juga sekarang beberapa juga tutup. Nah ini tentu menjadi perhatian kita bersama ya. Tidak hanya saat mereka dalam kondisi yang bagus kita layani, tapi ketika sekarang kondisi lagi terpuruk, kita harus hadir juga membantu mereka bagaimana bisa membangkitkan usahanya. Karena waktu sebelumnya mereka menunaikan zakatnya kepada kita sebagai kewajiban, maka mereka sekarang punya hak untuk mengakses dana zakat ya, karena memang secara ekonomi sudah tidak memungkinkan ya, apalagi berkaitan kebutuhan pokok dan sebagainya, sehingga harus kita bantu ya. Bahkan kemarin saya menemukan sendiri seorang penjual makanan ya, setelah sholat duhur sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan ya, 3 hari sebelum Ramadan lah ya. Ya, beliau bertanya kepada saya, kerja di mana? Saya kerja di DSM. Oh, Domasil Madani ya, lembaga zakat ya. Iya, saya dulu pernah ini jadi muzakinya, tapi sekarang saya belum sanggup karena ekonomi saya nggak cukup bagus. Ya, alhamdulillah Pak, saya doakan mudah-mudahan Bapak bisa bangkit ekonominya. Kalau Bapak membutuhkan atau kita dampingi secara ekonomi, insya Allah kita siap bantu. Alhamdulillah kami berkolaborasi ya dengan beberapa komunitas ya,
baik itu seperti ITSMI, ya seperti MUI, ya juga dengan pemerintahan, dengan BPBD, Basarnas, ya dengan Bank Indonesia, ya dengan BUMN seperti BSI ataupun perbankan, ya CMB, juga Maybank, ya juga beberapa bank-bank lain, juga perusahaan-perusahaan, ya kita berkolaborasi bagaimana sih dana-dana sosial yang ada ini bisa kita kelola dengan baik dan bijak, ya artinya bisa berdampak bagi masyarakat, ya tadi untuk membantu fakir miskin, mengatasi kemiskinan, ya kemudian mengurangi angka putus sekolah, gitu ya, kemudian meningkatkan gizi masyarakat, gizi anak-anak yang terkena stunting, ya, dan juga kita bisa membantu para lansia, ya untuk lebih tangguh begitu, dan kita juga ada di saat kejadian bencana maupun dalam pengurangan risiko bencana. Agar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat, yang paling penting adalah di proses awal, ya, yaitu asesmen atau survei. Kita harus memastikan memang secara kriteria memang masuk golongan yang fakir miskin atau asnaf, ya atau prasejahtera, gitu, dari kondisi ekonominya, pendapatannya, fisiknya, termasuk memang kebutuhannya apa sih, apa betul kebutuhannya itu adalah modal usaha, jangan-jangan beasiswa, jangan-jangan punya hutang, ya kan, atau malah kebutuhan kesehatan, ya kan. Nah, ini harus kita baca, kita telaah secara betul, sehingga tim DSM, ya itu harus berinteraksi secara mendalam dengan orang-orang atau kelompok yang akan kita bantu, sehingga memang itu dibutuhkan, ya. Ya contoh misalnya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, kebutuhan mesin, kebutuhan alat, itu memang harus sesuai. Jangan sampai kapasitasnya produksi masih kecil, tapi pengen minta mesin yang besar, nanti nggak akan kepakai, malah dijual, gitu ya. Nah ini yang kita cegah, sehingga ini akan tepat sasaran. Tidak selalu yang diinginkan oleh mustahik itu adalah kebutuhannya, ya. Berbeda antara keinginan sama kebutuhan, ya. Karena mustahik ini kan juga pendidikannya terbatas. Mereka bisa jadi pendidikannya lebih rendah dibanding kita, ada yang pendidikan SD, SMP, ya, atau bahkan nggak sekolah. Maka ini membutuhkan pendampingan yang intensif, ya, terutama untuk membaca, memahami kebutuhan dasar mereka apa. Demikian. Oke. Sobat Inspirasi yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ya, di mana manfaatnya begitu besar dan pahalanya berlipat-lipat. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memohon ampunan, ya, dengan sedekah kita, dengan zakat kita. Dengan zakat yang Bapak Ibu tunaikan, insya Allah akan memberikan manfaat, ya, untuk bisa memberikan kemandirian bagi mustahik, ya. Kami mengajak Sobat Inspirasi untuk berzakat melalui DSM, karena harta yang kita peroleh adalah karunia Allah, dan setiap harta yang sudah memasuki atau mencapai taraf nisab dan haul, maka itu harus ditunaikan, karena itu ada hak orang lain, ya. Semakin banyak yang kita sedekahkan, maka itu akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Harta secara fisik tidak akan dibawa mati, tetapi ketika harta itu disedekahkan, diwakafkan, maka manfaat dari wakaf dan sedekah itu, ya, zakat yang diberikan itulah yang akan dibawa mati menjadi amal soleh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi,
Dari tayangan tadi bersama Pak Andi Krisna, Direktur DSM Bali, kita bisa belajar banyak ya, bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh suci dan juga tentunya penuh dengan keberkahan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan tentunya untuk Sobat Inspirasi yang ingin menjadi relawan DSM, jangan ragu untuk langsung saja menghubungi DSM Bali yang ada di Jalan Diponegoro dan Pasar Bali, ataupun dengan mengecek sosial medianya dan juga websitenya ya. Kita manfaatkan sekali lagi bulan suci ini dengan keberkahan, dan insya Allah apapun yang kita laksanakan tujuannya untuk ibadah menjadi bekal kita sampai di surganya Allah. Ketemu lagi kita di episode berikutnya, tentunya hanya di Inspirasi Berbagi. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.